Halo, selamat datang semua. Kami, kelompok 5B, melalui video ini akan menyajikan materi terkait dengan diet DASH dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri S.Pharm M.Pharm. Anggota kelompok 5, Depi Diasiaan, Serlino Panda, Iyas Nurhalik, Apis Kamutiarini, Ayu Nadia Permatasari Romdani, dan Anugrah Adaha Pepson. Untuk lebih memudahkan memahami video ini, kami sajikan juga mind mapping terkait dengan diet DASH. Diawali dengan definisi dan klasifikasi hipertensi, dilanjutkan dengan risiko dari hipertensi, kemudian manfaat diet DASH, dan pola makan diet DASH itu sendiri. Pertama, definisi. Hipertensi merupakan penyakit karena adanya pengaruh peningkatan tekanan darah di atas normal secara menetap. Pada saat hipertensi, keadaan tekanan darah sistolik meningkat lebih dari sama dengan 140 mmHg dan pada tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Dan itu setelah 2 kali pengukuran secara terpisah. Namun, tahukah teman-teman, penyakit hipertensi sering disebut dengan the silent disease atau penyakit yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan terkadang orang tidak sadar telah mengidap penyakit ini karena biasanya kurang gejala ataupun gejalanya tidak terlalu parah bagi tubuh. Sehingga terkadang perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Hati-hati ya teman-teman. Hipertensi sendiri digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Berdasarkan dengan The Joint National Committee atau JNC, maka klasifikasi hipertensi dapat dilihat di tabel berikut. Fokus pada derajat hipertensi di bawah ya teman-teman. Hipertensi derajat 1 hingga 3 semuanya didasarkan dengan tekanan darah sistol (TDS) dan juga dengan tekanan darah diastol (TDD). Hipertensi derajat 1, TDS-nya berada di rentang 140 hingga 159 dengan TDD itu di rentang 90 hingga 99. Untuk hipertensi derajat 2, TDS-nya berada di rentang 160 hingga 179 dan TDD-nya di rentang 100 hingga 109. Dan untuk hipertensi derajat 3 yang merupakan hipertensi derajat yang tinggi, TDS-nya itu sama dengan atau lebih dari 180 dan TDD-nya sama dengan lebih 110. Nah, teman-teman, hipertensi juga memiliki faktor risikonya tersendiri. Faktor risiko hipertensi merupakan pemicu munculnya penyakit hipertensi. Faktor risiko hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi antara lain yaitu faktor usia, genetik, etnis, dan juga jenis kelamin. Dan faktor risiko hipertensi yang dapat dimodifikasi antara lain faktor konsumsi garam berlebihan, obesitas, merokok, konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan minum kopi, minim aktivitas fisik, stres, serta beban mental. Teman-teman, diet DASH merupakan singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension yang merupakan suatu pola makan yang telah terbukti efektif dalam mengatur tekanan darah dan mempertahankan berat badan seimbang. Manfaat utama dari diet ini adalah untuk mengendalikan dan menurunkan kejadian hipertensi serta menurunkan kadar kolesterol. Diet DASH itu fokus dengan mengurangi asupan natrium, lemak, dan kolesterol dengan cara meningkatkan asupan protein, serat, serta memastikan kecukupan vitamin dan mineral. Selain itu, diet DASH ini juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas hidup sehingga dapat mengurangi risiko penyakit degeneratif yang disebabkan oleh kondisi hipertensi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pola rencana makan diet DASH. Rencana makan diet DASH itu tidak memerlukan makanan khusus, namun sebagai gantinya menyediakan sasaran nutrisi harian dan mingguan. Rencana ini merekomendasikan makan sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Hal tersebut termasuk produk susu bebas lemak atau rendah lemak, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Dan membatasi makanan yang tinggi lemak jenuhnya seperti daging berlemak, produk susu berlemak penuh, dan minyak tropis seperti kelapa, inti sawit, dan minyak sawit. Dan juga membatasi minuman dan makanan manis yang dimaniskan dengan gula, teman-teman. Nah, berdasarkan rekomendasi tersebut, tabel berikut ini menunjukkan contoh porsi harian dan mingguan
yang memenuhi target rencana makan DES. Ini untuk diet 2000 kalori sehari ya teman-teman. Nah, untuk catatan, 1500 mg natrium menurunkan tekanan darah lebih jauh dari 2300 mg natrium setiap hari. Yuk kita bahas tabelnya lebih lengkap. Perhatikan tabel berikut. Di sebelah kanan itu berisikan tentang grup makanan, dan di sebelah kiri itu berisikan penjelasan terkait porsi harian dan porsi mingguan dengan satuan miligram. Pertama, untuk porsi harian teman-teman, biji-bijian itu 6 hingga 8 mg. Untuk daging, unggas, dan ikan itu 6 mg atau boleh kurang. Untuk sayuran dan buah itu masing-masing 4 hingga 5 mg. Dan untuk produk susu rendah lemak atau bebas lemak, serta lemak dan minyak itu masing-masing 2 hingga 3 mg. Sodiumnya itu 2300 mg. Dan untuk porsi mingguan, kacang-kacangan, biji-bijian, buncis kering, dan kacang polong itu 4 hingga 5 mg. Dan untuk permen itu 5 mg atau kurang, atau bahkan boleh tidak sama sekali teman-teman. Nah, namun kita garis bawahi ya teman-teman, saat mengikuti rencana makan diet DES, penting loh untuk memilih makanan yang rendah lemak jenuh dan trans, kaya akan potasium, kalsium, magnesium, serat dan protein, serta lebih rendah dari natrium. Nah teman-teman, dari penjelasan awal hingga akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa DES itu sangat baik untuk penderita hipertensi ataupun bagi orang-orang yang ingin menjalankan pola hidup sehat. Demikian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kami akhiri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat.